Setiap nampaknya satu alam, apakah itu air, alam adalah bumi, sebahagian daripada alam adalah tumbuhan, sebahagian daripada alam adalah manusia, dan seluruh makhluk itu disebut dengan alam. Watata'u atau alam, nampak dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah wujud perubahan, dan peristiwa yang kedua adalah wujud pembaharuan. Coba mak kalian, nyapukan. Ya, kalian. Sejengkai mantang je. Sabuh alam adalah ubi namanya. Alam, alam ubi atau singkong. Watata'u atau alam sikan bak ubinya, nampak setelah itu dua wujud. Pertama wujud perubahan, pasti. Perubahan. Dua, wujud pembaharuan. Pasti, hajahan. Untuk hoi di kalian kejadian ji. Coba kalian pertama perubahan. Ngecok ikan bak ubi, uronyo mak ni tanam bak tanah. Bek ni tanam bak bintir rumah lagi nya. Yang lagi nya ni tanam ni lihat inai samping tipi. Bak ubi ni nekau ikan ni lihat samping tipi. Itu terganggu siklus ekosistem. Maka hasilnya batang ubi itu tidak bisa berinteraksi. Agar ubi bisa dapat berinteraksi, jaga jangan terganggu siklus ekosistemnya. Apabila na lagi terpegahnya, maka bak ubi negelang bak tanah, tadah matahari dan angin, campur dengan alam di sekitarnya. Ubi ada alam tanah, ubi ada alam sinar matahari, ubi dicampur dengan kesuburan tanah. Nyan baru bisa bak ubinya berinteraksi. Watai kajit berinteraksi, tunggu pasti hasilnya dua wujud. Yang pertama adalah wujud perubahan. 3 minggu lena tanam mak nejak lai. Mak nak peduk bak ubi, bak tempat yang bunuh bak terganggu siklus. Putar terjadi 3 minggu tinajak. Pasti nak perubahan toh, keluar tunas. Di saat tunas sudah keluar, maka nampak wujud yang kedua. Wujud kedua pembaharuan. Iban pengertian ji, perubahan akhirnya melahirkan pembaharuan. 3 minggu itu bit tunah yang putana kun kamu ubah. 3 minggu karena tunah cabang itu bit. Nya perubahan. Nah, berarti ubi berubah dia. Pasang rasio intelek. Setiap sesuatu yang berubah, coba fokus, setiap sesuatu yang berubah tidak bisa berubah sendiri tanpa ada yang mengubah. Watedih perubahan. Perubahannya tunas ubinya muncul sendiri atau na kekuatan lain yang kutima. Coba. Serang akal. Hanjir sesuatu yang belum ada, kemudian lalu ada, dan ada sendiri tanpa ada yang mengadakan. Itu tidak bisa diterima oleh rasio intelek kitanya. Kita bicarakan itu secara rasional, yang logika mantap. Yang tangkap oleh itu tuh. Pertama dia tidak ada, kemudian muncul jadi ada, hana mungkin ada sendiri. Siapa pegang hana mungkin? Akal pikiran yang pegang. Hana mungkin jitna kedrom, yang hana tukang puna. Menyamanan al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis. Berarti alamnya dasarnya berubah, setiap dari perubahan pasti dia baharu. Tabaru na dari yang kalian kahana tu nabi yang pak yang tegelang tekrek. Dodo 3 minggu kemudian kana. So awai ya, tanya. So awai na tunah dengan hana kawai. Awai tat hana. Dari hana berubah jadi na, nyan berarti membutuhkan kepada tukang petimoh tunahnya. Nyan baru hitung lewat itu. Alam berubah, setiap perubahan berarti baru. Ada yang na dudo, pun hana dudona, nyan dalam bahasa singkat geken baharu. Jom lagi, dibayangkan baharu, sesuatu yang hana dari pun tapi naji itu dudo. Contoh tunah ubi, pun hana dudona. Yang pertama bahasa yang kenyakan baharu, baharu. Bahasa yang keren lewatnya udah reformasi. Maka terjadilah dua wujud, yang pertama reformasi atau perubahan, yang kedua baru reformasi karena pembaharuan. Dari pembaharuannya menunjukkan kepada tukang puna. Tukang punanya teman sawanan tu. Yang tak berangkat kepada tingkat terakhir. Ke tukang punanya kata aku mungkin kedo. Sawaganya yang bersifat wujud. Dari wujud yang menciptakan wujud pencipta, maka inilah lahir cahaya pencipta. Cahaya sang pencipta adalah kepada alam semesta. Allahun nurus samawati wal ard. Allah yang bercahaya di angkasa luar dan di bumi. Ini semuanya terjadi dengan
dengan sinar Allah. Dia tak kena nampak cahaya wujud Allah. Yang tu Allah yang kutimah tunah ubi. Yang tu Allah yang pegat laut. Yang tu Allah yang ku'e laut. Yang tu Allah yang buh gaya gravitasi di langit. Yang tu Allah yang peduk gaya gravitasi bak bumi. Yang tu Allah yang buh gaya gravitasi bak bintang rembulan. Yang tu Allah yang pernah tanya. Yang tu Allah yang menciptakan segala-galanya. Yang tu Allah yang ku'e laut bukan pasir kena dunia. Yang tu Allah yang penurut lam laut. Di selatan ada gunung, di utara ada lautan. Mengapa air laut di selatan tak pernah ada habisnya? Wujud dumnan trip ka laut habis-habis trip gunung hantar penuh-penuh lautnya. Pakan menan di tunang pi dumnan trip kata 70 tahun umur tanya jitun habis ke laut hang kosong. Pasang fikir. Pakan hang kosong-kosong di gunungnya. Atau pakan hang penuh-penuh lautnya. Yang binafsi, dia tak butuh kepada siapapun. Wah dan dia hanya satu tunggal. Tidak perlu kepada yang lain. Hana pula kita tanya menyaguna penuh laut. Hana perlu lagi tenaga lain menyaguna laut kena udunya. Itu namanya tsunami yang membawa malapetaka, menghancurkan seluruh umat-umat manusia, menyapu semua yang ada di permukaan bumi hanya dengan qudrah iradah, dengan kekuatan Tuhan. Maka Allah pantas digelar Al-Jabbar, Al-Qahar, Allah yang gagah perkasa. Gagah perkasa, di mana keperkasaannya tak sanggup ditantang dan dilawan oleh seluruh makhluk yang bukan dia. Sungguh pun dia malaikat, nabi, wali, apalagi dum-dum bertanya oma. Tak lawan Allah Ta'ala. Nak rencana lawan Tuhan. Al-Qabidu, Al-Hakimu, Al-Qadi. Dia yang memutuskan segala persoalan untuk hamba. Nah, cilawan. Rezeki dra nuronyo sedibe rupiah betul me. Rezeki dra nama orangnya 10 ribu. Oh, belum 10 ribu. Hai hon aja. Hon aja. Nyan kegatnyan yang laut 2 minggu 3. Bukan pasung. Makan pegang gaya gravitasi bumi menengah. Itulah ilmu fisika, ilmu alam. Maka orang-orang yang terang mata hatinya, wate pasung laut dari tunong dari laut kena. La zikra li ulil absar, menjadi cahaya mata hati bagi seseorang yang punya mata hati. Yang beriman tambah nilai kekuatan imannya. Yang belum beriman dia pindah daripada non-iman kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ulil absar, kalau orang itu punya mata hati, punya nurani, tehah pikiran. Banyak orang-orang pendahulu-pendahulu kita, dia bukan muslim, non-muslim. Sayyidina Umar bin Khattab, dia non-muslim, berangkat dari tidak punya iman, terpuruk soal ibadah, akidah dan akhlak, menuju kepada sikap dan gaya hidup yang bermoral dan berakhlakul karimah. Sayyidina Ali, orang yang memang pantas digelar karramallahu wajhah. Mengapa? Karena dia tidak pernah sembah illallah, selain Allah. Yang lain berangkat daripada non-muslim menuju kepada ini, agama Islam yang sebenarnya. Kenapa dan mengapa? Karena mereka ulil absar, mereka sudah dibantu Tuhan. Dengan aunillah, biaunillah, dengan bantuan Allah, mereka terbuka pintu hatinya. Di mana kitab dan pondok pesantren dia diajarkan tentang ilmu tauhid dan Tuhan, itulah alam semesta. Nabi Muhammad Rasulullah baginda yang mulia, cukup malim, paria ber. Kenapa lebar yang anak pesantren? Dan seluruh para nabi-nabi pendahulu Nabi Muhammad, pesantren yang abad, pakan kenyang orang yang sangat kenal makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulil absar. Dia terbuka mata hatinya. Menyebutnya, ya mak terbuka mata hati. Mulai malamnya katanya, kharra sajidan, sungkur tersujud, menangis di tengah keheningan malam. Nampak diri sosok manusia yang tidak berguna dan beruntung untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Mari menangis. Inni dhahibun ila rabbi fasayahdini. Ya Allah, jiwaku ini lari jauh daripadamu. Sekarang aku mau pergi mendekatimu. Fataqabbalni, nutunglu ya Allah. Oh, 2 malam, beda mak. Lakai ba Allah bergebuka, bergeplah, bergebedah dada ditanya. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka dzikrak. Maukah kau kubelah dadamu, masukkan yang nilai-nilai yang baik untukmu. Geplah dada, lagi geplah kepada Rasulullah. Ditanya kan geplah lagi nyantari. Tahu sih, tingkat iradah li Allah, geculok li Allah lamate daulai tanya putar geculok, ihtimam bi majlis ta'alim. Rasa penting hadir mengkaji tentang ilmu ketuhanan. Mengaji ilmu-ilmu hukum-hukum Tuhan, mengaji adab sopan santun dan akhlak agar tanya membedakan furqan, membedakan mana yang baik, mana yang jahat lewat pengajian,
Maka di sana datanglah itu yang kita kaji malamnya pun. At-taqwa hahuna, kata baginda. Ketakwaanmu itu terpatri di dalam hatimu menuju kepada seluruh organ-organ tubuhmu. Takwa baru katanya bisa terjadi dan terjalin dan terpanggil, terundang takwa dalam diri kitanya apabila kitanya mengenal akan siapa yang menciptakan pohon singkong.